podcast Latsar CPNS dengan judul Sistem Merit ASN. Bersama saya Aulia Rahman, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 4 tahun 2021 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebelum memasuki lebih jauh tentang sistem merit, kita harus tahu dulu apa itu sistem merit. Sistem merit yaitu sistem di mana proses rekrutmen dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya, bukan karena koneksi politik atau alasan lainnya. Yang kedua, sistem merit menekan pada ability, knowledge, skill, performance. Sistem merit merupakan lawan dari spoil system. Yang ketiga, penerapan sistem merit dapat mewujudkan transparansi dalam pembinaan karir, mendorong kompetensi yang sehat sehingga tidak akan ada lagi kesan like or dislike dalam mempromosikan seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan. Yang keempat, sistem merit mengurangi intervensi politik yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana korupsi. Jadi, dapat disimpulkan, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi, agar terwujudnya tujuan pembangunan bidang SDM karena aparatur yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Sistem merit dalam manajemen ASN mempunyai manfaat, yaitu ada dua. Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan yang kedua, bagi ASN. Bagi ASN, manfaat dari sistem merit dalam manajemen yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan untuk lembaga yang menjamin sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan KASN. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat dengan Kemenpan dan RB. Kita masuk dalam pembahasan penerapan sistem merit di Indonesia. Untuk penerapan sistem merit di Indonesia, menurut saya sudah berjalan bagus karena pengisian JPT untuk PNS dan P3K dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Kemudian penerapan sistem merit di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut saya juga sudah berjalan bagus karena promosi atau penempatan untuk ASN disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu instansi. Misalnya seperti kemarin, sekolah saya membutuhkan guru pendidikan agama Islam. Jadi
yang ditugaskan di tempat saya adalah orang yang berkualifikasi pendidikan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, untuk penerapan sistem merit di lingkungan kerja saya, menurut saya juga sudah dilakukan dengan bagus, karena ASN ataupun tenaga honorer diberikan kedudukan atau tugas sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dia itu sendiri. Misalnya, guru PAI diisi oleh seseorang yang berkualifikasi sarjana pendidikan agama Islam, dan guru kelas diisi oleh seseorang yang berkualifikasi sarjana pendidikan guru kelas. Jadi, menurut saya, untuk penetapan sistem merit di ketiga tempat tadi, yaitu di Indonesia, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan di lingkungan kerja saya, sudah berjalan bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada sequel sistem hubungan kekeluargaan yang mengisi tenaga honor di suatu instansi.